Hai kaum milenials, kalian tahu jam tangan otomatis kan? Atau yang biasa disebut dengan jam yang tidak menggunakan baterai. Contoh brand otomatis yang sangat terkenal itu ada Rolex, ada AP atau Audemars Piguet, ada Omega, ada Patek Philippe, ada Richard Mille. Nah, kenapa orang suka dengan jam otomatis? Padahal gunanya juga sama, untuk melihat waktu, untuk mengingat waktu. Dan kenapa orang-orang itu sampai rela mengeluarkan puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan sampai miliaran rupiah untuk satu jam tangan. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa jam tangan otomatis itu umurnya bisa melebihi umur yang punya. Dan bahkan banyak orang kaya di luar sana yang membeli jam tangan mewah itu untuk diturunkan ke anak cucu mereka nanti, karena dia tahu bahwa satu jam tangan otomatis itu dapat melebihi umur si pemiliknya. Kalau kalian nggak percaya, mungkin bisa tanya orang-orang yang punya dan ngerti jam, karena gue juga tahunya sih dari orang-orang yang punya jam-jam tangan otomatis. Biasanya alasan mereka membeli karena salah satunya itu bisa diturunin ke anak cucu mereka. Nah, di video kali ini gue bakal kasih tahu beberapa alasan kenapa jam otomatis itu sangat digemari oleh orang-orang kaya tentunya. Yang gue juga pengen punya salah satunya, ya semoga in the future gue bisa punya satu di tangan kanan gue. Dan buat kalian yang belum cuci tangan dulu dan pastikan nonton di rumah aja ya. Let's go. Alasan pertama, jam tangan otomatis mempunyai suatu keunggulan. Keunggulan pertama, jam tangan otomatis kita tidak perlu menggonta-ganti baterainya. Kita hanya cukup gerakin tangan kita seperti ini. Nanti movement yang ada di dalam jamnya itu akan menjadi menjadi daya lah untuk jam itu sendiri agar bisa bekerja dengan sempurna. Kita cukup shake tangan kita aja, mungkin sebanyak 15 kali untuk menggerakkan movementnya untuk mengisi daya jam tersebut. Nah, tapi itu adalah salah satu keunggulan pertama. Nah, yang namanya ada keunggulan pasti ada kekurangan. Biasanya jam tangan otomatis itu sangat rentan sekali yang namanya benturan, karena kalau sekali kebentur agak kencang kayak gini, nah itu biasanya movementnya akan hancur, berantakan, dan kalian harus servis. Dan biaya servis jam-jam tangan otomatis biasanya cukup mahal dan bisa membuat dompet kalian menangis karena harga servis. Alasan kedua kenapa jam tangan otomatis itu mahal, yang pertama, biasanya stripe yang digunakan oleh jam-jam tangan otomatis seperti brand-brand besar itu biasanya menggunakan stripe kulit, tapi tidak menggunakan sembarang kulit kayak jam-jam murah yang pakai kulit sintetis. Biasanya jam-jam tangan otomatis itu menggunakan kulit asli, bisa dari kulit buaya atau kulit ular dan berbagai kulit yang bisa digunakan untuk menjadi stripe. Biasanya jam-jam otomatis itu di sisi luarnya atau dalamnya itu terdapat berlian. Biasanya kalau yang udah menggunakan berlian itu sangat limited edition. Itu kenapa membuat jam tersebut menjadi sangat mahal. Ketiga, dan menurut gue alasan ketiga ini adalah mesin yang digunakan. Seperti kalau tadi gue sebut, biasanya jam-jam otomatis itu tidak kuat dengan benturan, tapi ini berbeda. Contoh jam yang mesinnya kuat dari sebuah getaran yang sangat keras adalah Richard Mille. Richard Mille itu terkenal dengan movement jamnya yang sangat terkenal kuat, melebihi Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Omega, dan kawan-kawannya. Karena Richard Mille itu digunakan oleh petenis terkenal, Rafael Nadal. Dia menggunakan jam dia menggunakan jam RM karena terbukti jam tersebut mampu menahan getaran smash dari olahraga tenis. Nah, itu kenapa salah satunya jam Richard Mille itu menjadi mahal.
Tapi nggak hanya Richard Mille, banyak juga kok yang mahal. Walaupun movementnya kalau kebentur dikit ya rusak. Pesan keempat yang udah pasti limited edition, dan selain limited edition jumlah produksinya sangat sedikit, dan apa ya, jadi sebuah pride tersendiri kalau kalian punya jam yang hanya sedikit produksinya di dunia. Terakhir, mereka menjual sejarah juga di sana, seperti jam tangan Rolex Daytona. Nah, kenapa namanya Daytona? Itu dulu dipakai saat salah satu pembalap, gue lupa namanya siapa, cuman kalau kalian cari itu dipakai oleh salah satu pembalap yang waktu itu ngetes mobil, kecepatan mobil yang ada di Daytona. Kalau ya kalian bisa search sendiri lah ya. Ya itu aja yang bisa gue kasih tahu, karena gue juga masih belajar banyak soal jam. Nah, kenapa gue lagi nggak pakai jam tangan di video kali ini? Karena jam tangan saya sedang rusak ya. Nggak usah gue ceritain kenapa rusaknya, nggak penting juga. Nah, buat kalian yang mungkin ragu dengan pembahasan dalam video ini, kalian mungkin bisa tanya ke ayah kalian yang punya jam tangan mewah atau jam tangan otomatis, atau keluarga kalian, atau mungkin teman kalian yang memang anak sultan. Kalian bisa tanya mungkin alasan mereka setuju nggak dengan video gue. Kalian bisa tanya di sana. Kalian bisa tanya mereka apakah salah satu alasan gue dalam video ini benar atau tidak. Dan bersyukurlah tahu bulat lewat depan rumah gue. Dan bersyukurlah kalian kalau memang ayah kalian atau kakek kalian atau siapapun warga kalian yang mempunyai jam tangan mewah. Karena siapa tahu kalau suatu saat kalian diberikan jam tangan tersebut, disimpan dan dirawat lah. Karena apalagi kalau jam yang dikasih kalian itu sangat limited edition ya. Menurut gue sayang banget kalau lu jual. Cuman kalau emang lu butuh banget duit suatu saat, itu bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Percayalah, jam tangan otomatis itu apa ya, selalu naik lah harganya. Apalagi kalau memang limited, wah itu udah beda lagi dah. Wah duit hasil penjualan satu jam tangan walaupun bekas ya, itu bisa sangat tinggi sekali kalau memang limited edition dan susah untuk didapatnya. So yeah, that's it for today. I hope you watch this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe in down below. Kalau kalian malas scrollnya, kalian bisa klik logo yang ada di samping sini untuk subscribe. Nyalain notifikasinya juga biar nggak ketinggalan kalau channel ini update video baru. Dan jadilah milenial yang cerdas, open mind, and see the world. Dan yang terakhir, see you next video. Bye bye.